Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, welcome back to my YouTube channel. Jadi selamat datang kembali ya di YouTube channel Salvina Maduri Darul. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Sobat Pintar. Nah Sobat Pintar, pada pertemuan kali ini dimana kita masih membahas tentang materi mengenai pendidikan, lebih tepatnya yaitu kebijakan, inovasi, dan pendidikan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS atau final salah satu mata kuliah kebijakan inovasi pendidikan. Nah, Sobat Pintar, ada pun tugas-tugas pendidik yang dimana di sini yang pertama adalah sebagai korektor, yang kedua adalah sebagai inspirator, dan yang ketiga adalah sebagai informator, dan yang keempat adalah sebagai organisator, dan yang kelima adalah sebagai motivator. Di mana poin kelima ini kita sebagai tenaga pendidik tentunya harus bisa memotivasi diri kita sendiri dari diri kita sendiri dulu, lalu bisa menyalurkannya ke orang lain. Itulah kelima tugas pendidikan. Nah guys, selanjutnya ternyata kami tadi stuck di 5 poin. Ternyata masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin guys dari tugas-tugas pendidik. Nah, tugas-tugas pendidik yang pertama itu ada inisiator ya, sebagai inisiator, kemudian sebagai fasilitator, kemudian sebagai pembimbing, sebagai demonstrator dan pengelolaan kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Sobat Pintar, jadi sekarang kita melangkah ke poin selanjutnya yaitu tenaga kependidikan itu dibedakan menjadi 3. Nah, jadi Sobat Pintar harus mengetahui ya bahwa ada 3 tenaga kependidikan. Yang pertama itu tenaga fungsional, yang kedua adalah tenaga struktural, yang ketiga adalah tenaga teknis kependidikan, di mana ketiga tenaga ini masih mencakup ruang lingkup pendidikan tentunya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ada 4 proses penyelesaian yang harus kita selesaikan tentunya dalam pendidikan. Yang pertama itu pelatihan dan workshop. Nah, di sini perlu adanya pelatihan dan workshop agar kita sebagai tenaga pendidik tentunya bisa lebih mengembangkan lagi skill-skill apa yang kita miliki sebenarnya, atau skill-skill apa yang tidak kita ketahui dalam diri kita. Nah, dengan mengikuti pelatihan dan workshop itu tentunya skill yang ada dalam diri kita itu bisa lebih meningkat. Kemudian sertifikasi profesi. Nah, di sini sertifikasi profesi dalam hal lain itu dimana kita bisa menjadi seorang guru yang profesional tentunya ketika kita mengikuti sertifikasi profesi dan tentunya lulus. Nah, biasanya dalam dunia keguruan itu ini yang disebut dengan PPG, dengan bersekolah 1 tahun ya 1 tahun lebih sehingga mendapatkan yang namanya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kita bisa mendapatkan tunjangan juga tentunya dan mendapatkan gelar EGR ya sebagai guru profesional. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karir. Nah, tentunya pengembangan karir ini sangat penting juga ya, apalagi kita sebagai tenaga pendidik, tentunya karir kita itu tidak mau terus turun, tidak mau seimbang, tentunya ada pengembangan ya pada diri kita sendiri. Kemudian contoh juga dalam pendidikan itu pengembangan kurikulum. Nah, kemudian adalah penelitian dan pengembangan. Nah, ketika kita di dalam dunia pendidikan tentunya kita tidak semerta-merta harus duduk diam saja. Di sini kita sebagai tenaga pendidik tentunya kita harus bisa meneliti hal-hal yang seharusnya bisa kita teliti dan menemukan hal-hal baru dan mengembangkan hal-hal baru tentunya di dalam dunia pembelajaran misalnya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ada 4 proses penyelesaian yang harus kita selesaikan tentunya dalam pendidikan. Yang pertama itu pelatihan dan workshop. Nah, di sini perlu adanya pelatihan dan workshop agar kita sebagai tenaga pendidik tentunya bisa lebih mengembangkan lagi
skill-skill apa yang kita miliki sebenarnya, atau skill-skill apa yang tidak kita ketahui dalam diri kita. Nah, dengan mengikuti pelatihan dan workshop itu, tentunya skill yang ada dalam diri kita itu bisa lebih meningkat. Kemudian sertifikasi profesi. Nah, di sini sertifikasi profesi dalam hal lain itu dimana kita bisa menjadi seorang, contoh ya, seorang guru yang profesional tentunya ketika kita mengikuti sertifikasi profesi dan tentunya lulus. Nah, biasanya dalam dunia keguruan itu ini yang disebut dengan PPG, dengan bersekolah 1 tahun ya 1 tahun lebih, sehingga mendapatkan yang namanya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kita bisa mendapatkan tunjangan juga tentunya, dan mendapatkan gelar EGR ya, sebagai guru profesional. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karir. Nah, tentunya pengembangan karir ini sangat amat penting juga ya, apalagi kita sebagai tenaga pendidik. Tentunya karir kita itu tidak mau terus turun, tidak mau seimbang, tentunya ada pengembangan ya pada diri kita sendiri. Kemudian contoh juga dalam pendidikan itu pengembangan kurikulum. Nah, kemudian adalah penelitian dan pengembangan. Nah, ketika kita di dalam dunia pendidikan, tentunya kita tidak semerta-merta harus duduk diam saja. Di sini kita sebagai tenaga pendidik, tentunya kita harus bisa meneliti hal-hal yang seharusnya bisa kita teliti, dan menemukan hal-hal baru, dan mengembangkan hal-hal baru tentunya di dalam dunia pembelajaran. Misalnya kita masuk materi kedua, sobat pintar. Sini mendekat. Nah, materi kedua yaitu monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu hakikat monitoring evaluasi. Nah, di sini kita harus mengetahui ya, monitoring sendiri itu adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan dari penerapan kebijakan pendidikan misalnya. Kemudian di mana di sini kita mendapatkan informasi tentang hasil, di mana informasi ini dibandingkan dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan. Nah, jadi monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Pada intinya saja ya, monitoring itu untuk mendapatkan informasi. Nah, selanjutnya kita masuk poin ketiga, yaitu inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan, di mana di sini kita membahas tentang analisis manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu MBS. Nah, di sini dapat saya lihat bahwa analisis manajemen berbasis sekolah atau MBS ini merupakan suatu pendekatan manajemen ya, yang memberikan kesempatan kepada sekolah untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu implementasi. Nah, di sini implementasinya terbagi menjadi 6. Ada implementasi manajemen kurikulum, manajemen pendanaan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kesiswaan, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di dalam MBS ini tentunya kita harus mengetahui inovasi dalam organisasi pendidikan itu seperti apa sih? Nah, kemudian pada tahap implementasinya itu, yang dimana di sini terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Pada implementasi monitoring pada internal, yaitu yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi internal adalah yang dilakukan di sekolah sendiri, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan warga sekolah lainnya. Pokoknya di dalam ruang lingkup persekolahan. Kemudian pada implementasi monitoring eksternal, di sini dilakukan oleh pihak luar sekolah ya,
misalnya pengawas, dinas pendidikan yang hasilnya dapat digunakan untuk mereward ya sistem terhadap sekolah, kayak mengubah apa-apa atau hal apa yang harus kita ubah di dalam ruang lingkup sekolah ini. Nah, selanjutnya kita masuk poin ketiga, yaitu inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan, di mana di sini kita membahas tentang analisis manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu MBS. Nah, di sini dapat saya lihat bahwa analisis manajemen berbasis sekolah atau MBS ini merupakan suatu pendekatan manajemen ya yang memberikan kesempatan kepada sekolah untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu implementasi. Nah, di sini implementasinya terbagi menjadi 6. Ada implementasi manajemen kurikulum, manajemen pendanaan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kesiswaan, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di dalam MBS ini tentunya kita harus mengetahui inovasi dalam organisasi pendidikan itu seperti apa sih? Nah, sobat pintar, di sini saya akan memberikan 10 langkah praktis untuk mempertahankan kehidupan inovasi dalam suatu organisasi. Nah, di sini yang pertama, hilangkan rasa takut dalam berorganisasi. Jadi teman-teman, ketika berorganisasi, kalian janganlah terlalu takut terhadap apa yang akan terjadi dalam organisasi, karena ketika kita masuk ke dalam dunia organisasi, itu merupakan suatu pembelajaran bagi kita sendiri, di mana kita diuji dalam segi mental, pikiran, fisik, dan segalanya. Jadi teman-teman tidak usah takut ya. Nah, tidak semuanya organisasi itu juga mengandung unsur kekerasan. Seperti organisasi yang saya masuki adalah BCRU 17 yang berada di bawah naungan Kampus 5 Universitas Negeri Makassar Parepare, di mana organisasi ini menganut sebuah sistem kekeluargaan. Jadi ketika kita masuk ke dalam organisasi BCRU 17, tentunya bukan kesenioritasan. Berlaku tentunya kalau dalam senior dan junior itu berlaku ya, tapi kita harus mengetahui dulu, kita harus menghargai satu sama lain lah tentunya, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Jadi kekeluargaan tetapi tetap saling menghargai. Kemudian yang kedua itu, jadikan inovasi sebagai bagian dari sistem penilaian kinerja setiap orang. Yang ketiga, dokumentasikan setiap proses inovasi. Dan yang keempat, berikan kekuasaan kepada setiap orang untuk dapat mengeksplor. Yang kelima, pastikan setiap orang dapat memahami strategi organisasi. Ini ada banyak ya. Yang keenam yaitu belajarkan setiap orang untuk mampu memindai lingkungan. Yang ketujuh, belajarkan setiap orang untuk menghargai keragaman. Yang kedelapan, tentukan kriteria yang terukur dengan fokus pada cita-cita masa depan organisasi. Dan yang kesembilan yaitu tim inovasi berbeda dengan tim proyek reguler. Dan yang ke-10, kembangkan sistem pengelolaan gagasan dan tangkaplah setiap gagasan. Nah, sobat pintar, kalian pasti nyariin aku kan? Nah, tidak terasa lagi kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu inovasi bidang kurikulum pendidikan. Nah, di mana di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah inovasi kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua adalah prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Yang ketiga adalah jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Nah, sobat pintar, sampai di situ dulu ya pertemuan kita mengenai kebijakan inovasi pendidikan. Nah, saya kira teman pintar atau sobat pintar yang maksud saya bisa mengambil apa atau pelajaran atau mengerti apa yang saya katakan, karena saya hanya manusia biasa, kesalahan itu murninya dari saya, dan tentunya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang saya sangat lapar dan ingin membeli somai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.